pagi teman-teman semua. Pagi. Dari Coach Shop, we know you grow. Oke, menarik banget. Kita sekarang udah mau bahas di sesi bahas bedah bukunya Psychology of Money dari Morgan Housel. Oke, kita udah masuk di bab 4 yang judulnya itu compounding. Jadi kalau dibahasakan itu penumpukan yang membingungkan. Jadi setelah kita baca di bab 4 ini mungkin agak bingung ya, karena lebih ke ya tadi penumpukan yang membingungkan. Jadi yang baca sendiri juga bingung. Mungkin kalau saya yang cerita juga nggak afdol. Di sini ada rekan-rekan saya. Ada siapa? Namanya dulu. Oh, saya. Saya Ali. Saya Afta. Saya Mirza. Oke, di sini kira-kira siapa dulu nih yang mau ngejelasin atau apa yang didapat dari yang udah dijelasin di bab 4. Kurang lebih kan kita cuma ada satu cerita kalau yang tentang investasi, tapi diibaratkan pun juga tadi masuk ke siklus iklim, musim panas dan musim dingin. Ya, terus kemudian bagaimana Isaac Newton itu menghitung pergerakan kita. Saya baca. Jadi awal-awal di bab 4 itu diceritakan bagaimana bumi itu bisa mengalami berbagai tahap pemusnahan. Ada 5 tahap pemusnahan. Salah satunya musim zaman es. Nah, yang di buku ini difokuskan di zaman es, di mana bumi itu hampir sepenuhnya tertutupi oleh es. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada teori dari peneliti Rusia tadi, namanya Miltikov saya lupa ya. Tapi dia bilang kalau pada musim panas, karena jarak matahari mungkin yang jauh sama bumi, pada musim panas matahari tidak terlalu hangat, lalu pada musim dingin lebih dingin dari sebelumnya. Dan itu kan jadi membuat lapisan es itu menumpuk. Musim dingin es menumpuk, karena musim panas nggak bisa mencairkan, terus nanti akan menumpuk es lagi di musim dingin selanjutnya, menumpuk lagi hingga sepenuh bumi itu ditutupi oleh es. Ya, terus dikaitkan dengan kasusnya Warren Buffett, di mana dia ngumpulin duit selama 60 tahun dikit demi dikit, yaitu dengan menggandakan suku bunga tadi atau compounding, yang akhirnya dia bisa mencapai kesuksesan 82 miliar dolar di saat bumi itu dibuat. Begitu sih. Oke, di cerita itu kan juga diceritakan juga bahwa Warren Buffett itu dibandingkan juga dengan investor lain, tapi yang mana ternyata tetap tidak lebih sukses dari Warren Buffett, karena yang dinilai adalah kelipatannya atau kenaikannya. Jadi tolak ukur bahwa sekarang siapa yang lebih kaya itu belum tentu menjadi acuan bahwa ini yang paling berhasil, karena yang dihitung adalah percepatannya. Nah, good. Kalau dari Mas Imong tadi udah dijelasin seperti itu, dari Mbak Afta sama Mbak Mirza dari seperti itu, ini apa nih yang bisa kita ambil Psychology of Money dari bab 4? Kalau menurut Okta nih Pak, jadi setelah membaca kisahnya Warren Buffett ini, dia kan mengumpulkan terus nih Pak. Nah, dia tuh fokus buat mengumpulkan uang. Yang Okta baca, dia itu sampai terlalu fokusnya untuk mengumpulkan uang, dia tuh sampai kayak meninggalkan kebahagiaan seperti yang harus dilakukan. Kan dia kan mulai investasi kan dari umur 10 tahun sebenarnya. Terus dia itu di umur 10 sampai 30 tahun dia fokus. Jadi dia tuh enggak, kalau misalnya tuh kata kasarnya tuh dolan-dolan gitu loh. Jadi dia tuh menikmati hidupnya tuh, kalau menikmati hidupnya tuh dia tuh cuman mengumpulkan uang tapi tidak misalnya berlibur atau kayak gitu. Dan menurut Okta kalau misalnya mau kayak gitu juga nggak apa-apa, tapi itu harus imbang dengan kebahagiaan kita gitu, biar nggak stres gitu mungkin. Ini kontroversi tadi bilang bahwa keseimbangan, gimana buat nggak terlalu fokus pada dua, tapi juga jangan banyak ngumpulin nanti stres. Iya, soalnya tuh dia ini ya Pak, dia tuh fokus ngumpulin,
golf dan segala macam. Nah, harusnya itu sebelum umur segitu juga dia harus merasakan kebahagiaan itu gitu loh Pak, sambil ngomong gitu. Ya mungkin bisa jadi seperti itu, tapi kan itu pandangannya Mbak Okta yang mana mungkin tidak sebahagia Warren Buffett. Kalau Warren Buffett itu bahagianya kalau beli duit. Orang yang bahagia sih kalau itu kan apa ya? Saya tuh dulu pernah baca juga, ini keluar dikit ya, tapi ngomongin tentang kesejahteraan dan kemakmuran. Kalau setahu saya kesejahteraan itu meliputi kekayaan yang berupa fisik, misalnya uang atau misalnya kelebihan uang itu berarti orang sejahtera, kekurangan uang orang dibilang kurang sejahtera. Tapi kalau masalah kebahagiaan itu nanti nyebutnya ke kemakmuran. Jadi ada yang orang duitnya dikit tapi dia bahagia, itu orang makmur. Ada mungkin nanti Warren Buffett itu waktu itu nggak punya duit dan fokus nyari duit, tapi dia merasa bahagia, yaitu orangnya makmur. Kebahagiaannya mungkin di situ loh, Warren Buffett nyari duitnya. Dan kayaknya pun juga yang namanya investasi pun ya pasti tidak semuanya dia rasanya. Pasti akan ada sebagian ya untuk apa namanya. Kayak tadi kalau dicontohkan adalah apa namanya uang, mungkin ya kalau urusan makan ya pasti makan lah. Ya mungkin nggak makan. Mungkin ya investasi, tapi ya belanja emas, ya belanja tas, mungkin ya. Tapi dia sudah konsisten berjalan untuk terus investasi ya. Benar-benar konsisten untuk memulainya dari yang kecil. Saya nggak mau putus kayak investasi. Kalau dari Kak Miftah sendiri gimana? Kalau dari yang saya baca dari di Warren Buffett-nya ini, mungkin ada kemungkinan karena kan dia udah mulai investasi di usia yang 10 tahun. Mungkin di anak usia 10 tahun itu udah bisa memikirkan besok aku harus gini, dan juga mungkin dia melihat nih keadaan di lingkungannya dia seperti apa. Jadi dia nggak mau kalau sampai besok waktu aku udah gede, waktu udah punya keluarga atau mungkin kedepannya aku nggak mau kayak gini, jadi aku harus mulai investasi atau mulai mencari uang. Dan yang bisa diambil dari kisahnya ini tuh sebenarnya kayak konsistennya dia nggak gampang putus asa dan juga nggak mudah buat puas gitu. Kan di umur mungkin dia bisa aja puas di umur di 40 tahun atau di 20 tahun masih muda-mudanya, gak punya banyak uang, dia menghabiskan uangnya tapi dia nggak memiliki itu. Good. Kalau dari Mbak Miftah mungkin ya karena buku ini adalah judulnya Psychology of Money, jadi menurut saya sih ini itu dihubungkan, jadi dari peristiwa yang sudah tadi digambarkan itu dihubungkan dengan psikologi of money. Ternyata uang itu secara psikologi sama juga dengan yang tadi siklus cuaca, terus kemudian pergeseran bintang-bintang kayak gitu. Jadi intinya sih kalau menurut saya itu yang penting adalah konsistensi walaupun sedikit itu bisa merubah sebesar yang bahkan kita nggak tahu. Contohnya pernah saya bilang terhadap rekan saya, kamu pengen apa sih? Pengen berkembang itu kan nggak perlu tentang uang. Bahkan kalau kemarin kita sempat buat aku pengen belajar bahasa Inggris, cobalah dalam 1 hari kita ngumpulin atau belajar aja bahasa Inggris 1 kosakata. Itu mungkin dalam 1 tahun kalau kita ngitungin mungkin akan ada 365 kosakata baru atau kata baru, vocabulary baru. Tapi nggak seperti itu kan kenyataannya. Walaupun kalau yang ini sih investasi terus naik, kalau belajar mut-mutan. Tapi kalau orang yang memang benar-benar konsisten, dia minimal pasti 1 hari ada 1 vocabulary satu, pasti di dalam perjalanannya nggak melulu dia cuma 1 kok. Kalau memang dia konsisten, rasanya ngapain kok saya harus menambahkan 1, kalau saya bisa 2, kalau saya bisa 3. Jadi perubahan kecil dulu, jadi konsistensi ya, karena ini bukunya Psychology of Money disambungannya dengan investasi kalau menurut saya. Tapi ketika kita tahu bahwa ya yang penting adalah konsistensi, mungkin itu juga yang membuat Warren Buffett ini sehebat itu ya, karena mungkin dari dulu waktu muda dia itu udah tahu psikologi of money dulu. Dia mungkin udah tahu gimana sih cara kerjanya dulu, jadi dia nggak perlu takut untuk menyia-nyiakan kebahagiaannya di masa muda demi
investasi yang sukses di masa depan mungkin gitu ya. Ada yang tahu Warren Buffett nggak? Walmart juga nggak tahu. Walmart itu kayak super Indo di Amerika. Oh. Itu cuma 51 negara bagiannya, mulai cabangnya ribuan. Jadi supermarket ya, yang di Amerika yang mana terkenal banget lah kayak seperti ini. Satu cabang aja kita bisa naik haji per bulan. Ini punya ribuan cabang ya. Itu yang bikin dia hebat. Mana juga yang tadi disampaikan Mas Imong bahwa mungkin Warren Buffett udah tahu psikologi money, tapi kalau menurut saya itu orang itu nggak tahu. Mungkin dia hanya penasaran sih, bukannya udah tahu duluan sih, tapi menurut saya penasaran. Emang kalau aku ngumpulin uang terus menerus hasilnya kayak gimana sih? Bisa jadi loh. Orang itu kadang ya mau belajar ini, mau belajar itu, mau tahu ini, mau tahu itu karena penasaran. Ya. Mungkin ya penasarannya bagus sih, mau Terus belajar. ketagihan. Penasaran. Kebetulan mungkin penasarannya bagus. Poin yang mungkin paling utama bisa kita petik adalah konsistensi. Kecil apapun, konsistensi itu bisa merubah dan mungkin bisa menjadi hal yang sangat besar. Kalau saya tanya ini mau konsisten apa ya? Mau apa yang belum dicapai, goals apa yang belum dicapai, kita bisa bekerja mungkin. Oh. Jadi sukses bisa kita lakukan bersama. Kalau dari saya ya, mulai dari saya itu lebih, kalau sekarang itu bukan masalah investasinya, itu bukan di harta ya, bukan di harta, karena saya lebih suka untuk saat ini saya lebih tertarik di bidang keilmuan apa. Misal saya lagi senang bikin musik atau senang memperjalani grafik desain gitu. Karena menurut saya itu juga investasi juga, walaupun tidak berujung uang langsung, tapi karena setiap waktu kita belajar, kita itu proses level kita itu kan pasti naik, dan pasti ada orang yang bisa mengapresiasi nilai kita itu. Jadi menurutku itu investasi yang saya lakukan. Terus yang dilakukan mungkin sekarang atau mau akan melakukan membaca buku satu hari satu kayak atau Metodenya. kalau yang mungkin untuk konsistensi tadi. Kalau metodenya saya punya goal, ya mungkin di masa sekarang itu saya mau prihatin kalau saya itu ya sehari mungkin 10 jam kerja, entah itu yang 2 jam freelance atau apa, itu untuk nge-push diri saya sendiri. Maksudnya untuk menemukan limit saya gitu loh. Maksudnya saya harus 10 jam itu, misalnya 8 jam di pekerjaan utama ya, 2 jam itu harus kita cari buat untuk explore freelance. Kalau freelance kan macam-macam, grafik desainnya ada yang ini, ada yang ini. Mungkin di situ juga saya bisa menemukan apa yang bisa minati juga, tipe desain yang kayak apa. Oh, ternyata saya lebih gampang ngerjain desain yang ini kan, atau yang ini. Pendalaman by best experience. Ini kan pengennya seneng investasi lah ke atas, maksudnya kita pengen tahu apa aja. Mungkin dengan metode itu. Udah relatif mas. Udah freelance tapi nggak sesuai targetnya kan, misal 10 jam per hari gitu. Mungkin seminggu sekali cuma. Ya, mudah-mudahan sih ya segera itu, karena ini memang harusnya bisa dilakukan sih ya. Tapi kalau misalnya contoh freelance nggak ada kerjaan freelance kan juga. Itu cuma free kok. Oke, kalau Okta apa nih? Kebetulan sekarang baru menjalani investasi sendiri sih Pak. Tapi kan kalau misalnya Okta kan sekarang baru menjalani investasi emas. Soalnya yang paling gampang itu kan emas ya Pak ya. Nah tapi kan kalau misalnya emas kan per gram udah berapa, kalau misalnya gajian kan kita belum tentu itu dipotong dengan biaya kehidupan, itu nanti bisa dapat minimal misalnya 1 gram. Nah itu kan emas pasti bakalan lama, dan Okta itu orangnya nggak sabaran. Nah terus Okta, tapi sebenarnya ini metodenya kalau menurut Okta salah benar. Jadi buat investasinya Okta itu bukan ngakalin sih, tapi kayak ngomong juga sama orang tua pengen investasi emas dan segala macam. Ya walaupun ini tuh hasilnya enggak 1 bulan kelihatan atau 2 bulan kelihatan, tapi ini kalau buat jangka panjang bagus banget, soalnya udah dipraktekin juga sama orang tua Okta gitu. Nah
sedikit cerita, Okta ini ngeberaniin diri buat minta duit ke orang tua berapa puluh juta gitu, buat investasi emas. Okta bilangnya gitu, tapi orang tua awalnya kayak maju mundur mau ngasih, kamu komit enggak gitu, bapak bilang gitu, terus komit per bulan segini deh habis gajian buat bapak gitu. Terus habis itu dihitung, oh jadi segini 3 tahun baru tutup gitu. Terus habis itu ya tak kasih mau beli apa, yang penting emas, terus itu bisa buat invest gitu. Terus saya gunain duit bapak saya buat invest emas. Jadi sekarang saya setiap habis gajian gitu Pak, jadi itu saya store bapak gitu sama buat invest gitu. Soalnya saya orangnya itu nggak bisa mengelola keuangan dengan baik kalau kayak gitu. Soalnya kalau misalnya saya menabung dulu misal 1 juta 600 nanti pasti kepakai di bulan berikutnya. Jadi cara Okta biar nyantol duit Okta kerja itu caranya seperti itu ya, walaupun ini sebenarnya salah tapi ya kan itu menarik banget. Jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang konyol, karena sebenarnya kan kamu ya kayak tadi menurut saya ini karena penasaran ya, aku udah tahu bahwa aku nggak bisa ngumpulin, tapi utang dan nyicil utang bisa nggak sih misalnya kayak gitu ya, investasinya kan mudah seperti. Dan menurut saya itu benar, karena penasaran kamu ya. Kalau coba saya tanya, pernah nggak ngerasain waktu contoh nyicil gitu, biasanya nyicil anggaplah 1.000, terus tiba-tiba kamu nyicil 1.500? Iya pernah, saya waktu itu ya Okta sales Pak. Kalau misalnya bonusan ya terang-terangan ya, bonusan itu dapat uang lebih. Terus saya misalnya, wah ini bonusan bulan ini tak ambil separuh ditambah duitnya yang pokok biasanya per bulan dikasih, itu saya pernah gitu. Berarti kan kurang lebih sama ya? Karena abstraknya ke bentuknya sama ya. Tapi kalau secara apa ya, kalau kita lihat lebih lagi di kasusnya Warren Buffett ini, dia tipe investasi yang jangka panjang, yang konsisten gitu, bukan yang high risk high return. Jadi enggak yang modalnya tinggi, kita utang modal tinggi, terus nanti kalau nggak ambruk ya sukses banget atau apa, tapi dia lebih menekankan yang ke konsistensi itu tadi. Jadi ini cocok banget sebenarnya buat orang-orang moderat kayak kita. Tapi ngomong soal beresiko takut, ngomong soal ambruk nih, Okta juga mikirin buat konsekuensinya nih. Jadi kalau misalnya Okta, ya, wah ini kalau misalnya Okta udah capek kasih duit, Okta capek banget itu kan. Kalau misalnya mau investasi emas kan, kalau misalnya udah capek, biar nggak punya utang ya itu tinggal emasnya tak jual lagi, tak balikin duit lagi ke bapak gitu. Iya, dan memang no risk sih sebenarnya, ini malah justru jadi ya preset yang penggandaan yang membingungkan. Ya contoh, harusnya skala nyicil 1.000 3 tahun habis, tapi ternyata dengan gelombang yang membingungkan itu 1,5 tahun udah habis dan bisa dijual gitu. Ini hasil preset. Kalau yang Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya karena kakak saya itu kan juga dia nabung terus beli emas yang gram itu loh. Nah itu kan tabung. Nah setiap beli itu tuh malah ibu ngajak saya diajak beli itu. Terus diajak beli itu, akhirnya waktu pas saya dapat kerja, loh kok mas kok iso sih tumbas emas kayak gitu. Saya penasaran kok iso tumbas emas kayak gitu. Terus saya cari-cari investasi tentang emas. Itu kan walaupun kita belinya segini, nanti beberapa tahun kemudian kita sudah kan pasti lebih untung. Terus coba-coba lah. Saya juga mau ikut nabung konsisten buat nabung. Kayak ini buat bulan kan pasti ada bulan yang pasti gitu. Terus saya bagi persentasenya, berapa persen buat kebutuhan saya, berapa persen buat keinginan, terus ada juga buat kewajiban sama tabungan kayak gitu. Itu gitu. Jadi tiap bulan saya kayak store-nya malah ke ibu saya. Sama-sama kayak Warren Buffett, semua investasi ya. Kita nggak investasi materi. Belum sih, mungkin karena Bang setelah membaca ini mungkin teman-teman bisa jadi lebih melek lagi lah terhadap investasi. Bahwa ini tuh nggak yang stuck, ini nanti kenaikannya seperti, tapi bisa jadi menguntungkan ketika kita bisa konsisten. Atau mungkin dulu itu karena didikan kita itu menabung pangkal kaya atau menghemat pangkal kaya gitu. Memang
Kita kan nggak pernah dikasih tahu investasi pangkal kaya. Kita tahunya menabung, tapi kita nggak pernah menggandakan keuntungannya itu. Luar biasa. Kalau saya mungkin agak sedikit itu lagi sudah mengalami siklus yang mana mungkin pengen nabung dan lain sebagainya. Sekarang itu saya lagi pengen belajar investasi terkait di kesehatan. Jadi betapa mahalnya biaya pengobatan, dan saya udah melihat beberapa influencer bahwa ya mulai aja dulu olahraga sedikit ya, itu memang belum terlaksana, tapi itu sebagai ya future saya pengen kayak gitu, investasi ke badan, nggak perlu bagus, nggak perlu apa, yang penting sehat dan nggak sakit aneh-aneh itulah ya. Ya. Itu lebih ke aduh investasi uang dan yang sudah pernah sementok mumetnya ini, tapi kadang kalau badan sendiri nggak sehat. Ya. Kita ngalamin bahwa tiap Sabtu kita olahraga itu rasanya kayak enak banget, lebih enak daripada mikirin duit. Oke, cukup sih. Saya rasa yang mudah-mudahan kita yang punya mimpi bisa lebih konsisten apalagi habis baca part 4 ini. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa juga kita dari Coach Shop menyediakan alat investasi juga. Oke, yang mana teman-teman kalau punya bisnis, pastikan bisnis Anda berjalan secara efektif dan efisien. Maksudnya efektif adalah ketika teman-teman punya pesanan tapi kok masih cetak pesanan, mau ngirim barang masih tulis manual, berapa jumlah orang yang dibutuhkan untuk nulis resi secara manual. Yuk cek Coach Shop untuk beberapa barang investasi yang bisa menunjang bisnis kamu. Oke, cukup sekian dari kita. Salam terakhir Coach Shop. We got you girl.